Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih Fathul Qorib, sayukianya kita mendahului kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah untuk musannifnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan fasal baru, yaitu faslun fi qasris sholati wa jam'iha. Faslun, adapun ini fasal fi qasris sholati, dalam mengqasar salat, wa jam'iha, dan menjamaknya. Fasal ini menerangkan tentang salat, tentang qasar salat dan menjamak salat. Qasar artinya meringkas atau memendekkan, jamak artinya menggabungkan. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi musafir. Musafir, orang yang bepergian. Safaro yusafiru, fahuwa musafir. Qasrus sholati, mengqasar salat. Ar-rubaiyati, yang 4 rakaat. Jadi khusus untuk qasar ini itu dikhususkan atau peruntukkan sholat-sholat yang rakaatnya 4 rakaat. Gak boleh 2 rakaat seperti sholat subuh dikosor, jadinya 1. Terus seperti sholat maghrib dikosor, jadinya 1,5. Jadi terus terakhir nanti dia apa? Waktu dia ruku itu salam. Enggak. Ini diperuntukkan untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. Bi khamsati syara'ita, dengan 5 syarat. Ya, diperbolehkan dengan 5 syarat ini. 5 syarat harus terpenuhi. Yang pertama, ayyakuna safaruhu, bepergiannya, fi ghairi ma'siyatin, di selain maksiat. Pertama, dia bepergiannya, safarnya itu tidak karena maksiat. Jadi maksiat, kalau orang bepergiannya karena maksiat, misal dia musafir dalam safarnya atau dalam bepergiannya, dia niatnya menuju tempat yang diharamkan. Contohnya, saya pergi ke mana, misal ke Jawa Timur, ke Surabaya misal. Di sana ada tempat haram, saya pengen datang ke tempat tersebut. Nah, nggak boleh dalam perjalanan kamu mengqasar sholat, karena safarnya dia safar maksiat. Atau misal di daerah Bandung, di sana banyak orang kaya, dan kamu orang dari Jakarta pengen pergi ke Bandung. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi perampok di sana. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Dalam perjalanan kamu nggak boleh mengqasar, karena apa? Nggak kamu ini orang lain. Dalam perjalanan dia itu nggak boleh qasar, karena safarnya adalah safar maksiat. Nah, yang boleh adalah safar mubah, boleh. Atau safarnya bepergiannya itu sunnah, boleh. Atau wajib, boleh. Contoh safar wajib adalah seperti orang berangkat haji, dalam perjalanan dia boleh mengqasar. Atau safar sunnah seperti orang silaturahim, menyambung sanak saudara, itu boleh dalam perjalanan dia mengqasar. Atau safar mubah, contohnya seperti orang
pergi tujuannya untuk berdagang atau untuk tanazu, untuk refreshing, berdagang, sesuatu yang wisata, itu boleh. Dia dalam perjalanan mengqashar. Tapi kalau maksiat nggak boleh itu. Dalam perjalanan dia mengqashar sholatnya. Wa ayyakuna wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsahun. Jaraknya wa antakuna masafatuhu, jaraknya sittata asyara farsahun itu 16 farsah. 16 farsah itu hitungan lama yang sering disebutkan di kitab-kitab istilah farsah. Farsah, satu farsahnya itu 3 mil. Tapi kita ambil mudahnya saja. Seperti coba dilihat di catatan kaki kitab kalian. Di situ disebutkan jarak 16 farsah itu berapa? Disebutkan 82,5 km. Nah, berarti jaraknya minimal itu sudah ada 82,2 km, 5 km. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan, dan melaksanakan dalam keadaan ada di sholatir rubaiyati, untuk sholat yang 4 rakaat. Maksudnya dia menunaikan sholatnya itu dalam keadaan ada, dan sholatnya itu sholat 4 rakaat. Sholat dalam segi pelaksanaan waktunya itu ada 2. Ada sholat ada sholat qadha. Kalau sholat qadha melaksanakan sholat di luar waktunya, itu qadha. Tapi kalau ada, itu melaksanakan sholat di waktu sholat tersebut. Makanya biasanya ketika kita sedang sholat, niatnya kan gini kan, usolli, misal sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Nah, itu adaan lillahi ta'ala. Nah, contoh begini, ada orang itu dia niat, dia ada rencana untuk musafir di jam 4 sore. Di jam 12 masuk waktunya sholat zuhur, jam 1, jam 2, jam 3 waktu sholat zuhur selesai. Tapi dia tadi belum melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah itu dia jam 4-nya musafir. Maka sholat zuhur tadi yang di rumah tadi itu nggak boleh diqadha ketika dia musafir, ketika dalam perjalanan. Nggak boleh diqadha dalam perjalanan dengan mengqashar. Nah, ada tanda kutipnya, dengan mengqashar. Kalau mengqadha boleh. Sholat yang ditinggalkan di waktu di rumah tadi diqadha di waktu perjalanan boleh. Tapi yang nggak boleh adalah diqadha dalam perjalanan dengan musafir. Nah, diqadhanya harusnya dia dengan sempurna, genap 4 rakaat untuk sholat zuhur. Tapi untuk orang yang meninggal, orang yang sholat qadhanya itu dalam perjalanan, maka dia boleh mengqadha sholat tersebut dalam perjalanan dengan mengqashar. Tapi kalau ini boleh, dia meninggalkan sholatnya itu dalam perjalanan dan dia harus mengqadhanya, dan dia ketika mengqadha itu dalam perjalanan, maka boleh diqashar. Wa ayyanwiya, ini yang keempat. Wa ayyanwiya, dan niat al-qasra, mengqashar, niat mengqashar. Ma'al ihrami, beserta takbiratul ihram. Niat mengqashar beserta takbiratul ihram. Nah, ketika dia niat sholat di saat takbiratul ihram itu, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Wa alla ya'tamma, syarat yang kelima. Wa alla ya'tamma, dan tidak
menjadi makmum bimukimin dengan orang mukim. Jadi orang yang mengqashar sholat itu dia tidak boleh menjadi makmumnya orang yang mukim atau orang yang sholatnya itu sempurna. Kamu niat mengqashar sholat, kau pengen sholat zuhur dengan qashar, maka kamu nggak boleh menjadi makmumnya orang yang sholatnya itu sempurna 4 rakaat. Entah itu dia mukim atau dia musafir. Tapi kalau kebalikannya nggak apa, kamu yang jadi imam dan orang mukim dia jadi makmum kamu, nggak apa. Kamu qashar, orang yang mukim tadi sholatnya genap 4 rakaat, nggak apa. Nah saja ketika kamu sudah selesai 2 rakaat salam, nanti makmum yang mukim tadi dia menambahkan rakaat yang kurang gitu.